Assalamualaikum, selamat malam Tribuners. Hari ini kita kedatangan dua tokoh pers di Sumatera Selatan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2025 yang jatuh pada 3 Mei bulan depan. Assalamualaikum, selamat malam. Kak Jo, Neri sebagai tokoh pers juga ya. Dan Kak Muhammad Nasir. Tapi dalam obrolan kita saya mendengar ada, dan saya ikut juga ya, kakak-kakak berdua ini memprakarsai munculnya sebuah koalisi yang namanya Koalisi Sumsel Berdaulat. Ya. Sebagai ketua presidium. Ya. Kak Joneri, bisa dijelaskan ya, koalisi ini menjelang Hari Kemerdekaan Pers Sedunia ya, didirikan di Sumatera Selatan di Palembang. Apa yang menjadi tujuan atau motivasinya? Baik, terima kasih. Jadi koalisi ini sebelum menjadi koalisi Sumsel Berdaulat itu koalisi pers dan masyarakat sipil. Jadi bermula dari kekerasan terhadap pers, pada waktu itu Tempo dikirim babi dan tikus. Jadi kawan-kawan pers di Sumsel berinisiatif bahwa ini penjagalan kebebasan pers. Ini Tempo, media besar, bagaimana dengan media kecil yang ada di Sumsel. Dengan itu diprakarsai oleh Bung Nasir, mengundang kawan-kawan, ketemu, dan sepakat berinisiasi membentuk koalisi pers dan masyarakat sipil. Kenapa ada masyarakat sipil? Jadi selain masyarakat pers, kita juga melihat banyaknya kekerasan terhadap masyarakat sipil. Nah, di sini kawan-kawan mempunyai pemikiran bagaimana lembaga ini bisa membantu atau mengurangi kekerasan terhadap kedua hal tersebut, ke masyarakat pers, masyarakat sipil. Maka mengerucutlah pada waktu itu kita bentuk, kita deklarasikan nama menjadi Koalisi Sumsel Berdaulat. Itu Pak. Ya. Ini disambung Kak Nasir. Ya. Sebagai inisiator ya. Ya. Karena undangan yang beredar beliau ini. Iya. Apa yang melatar belakangi? Sebenarnya latar belakangnya bukan memang direncanakan ya. Tiba-tiba saja begitu lihat ada konten, ada informasi, media dikirimi babi dan tikus itu, tiba-tiba saja terpikir, oh ini artinya memang media kehidupan pers ini juga bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Artinya memang media yang harusnya independen, berarti kan tidak independen ini. Ditekan ini berarti kan. Kalau ditekan berarti ya harus melawan kita, harus membangun solidaritas. Karena memang pers itu juga bukan pekerjaan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau dalam Ketabil Kaufak itu salah satunya memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan untuk kepentingan warga, dan juga harus berimbang, gitu kan, balancing, dan juga tetap harus memantau pemerintah, juga proporsional. Artinya memang yang dilakukan pers itu sesuatu yang memang harus dijaga independensinya. Kalau soal netralitas, memang media kan tidak harus netral dalam hal apapun memang. Karena bagaimanapun memang harus memihak kan. Cuma berpihaknya kepada siapa, kira-kira seperti itu. Pada publik ya? Iya, kepada publik. Dan yang terakhir itu kalau tidak salah kepada hati nurani. Kita kan mempertimbangkan itu semuanya itu ya. Apakah itu memang wajar diberitakan, boleh diberitakan, atau memang walaupun memang memiliki nilai jual, memiliki nilai kontrol sosial yang tinggi, tapi kalau memang ada pertimbangan yang lebih tinggi,
untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat, barangkali ya hati nurani mempertimbangkan. Artinya kan tidak bisa ditekan. Nah, ketika ada kiriman, ada bangkai babi, ada tikus, artinya memang sesuatu yang harus clear. Ya, tidak boleh media itu bekerjanya dalam ancaman. Ancaman itu kan walaupun sekecil apapun, ya membuat tidak nyaman. Walaupun selama ini sudah banyak persoalan dalam dunia pers ini. Ketika senjakala media cetak itu sudah beberapa, lebih dari hitungan jari barangkali yang tutup ya. Kemudian ketika era digital ini berjuang juga harus berhadapan dengan konten kreator, ya kan? Juga itu juga ancaman juga. Jadi ancamannya itu sudah banyak. Jadi jangan sampai nanti ketika dia menjalankan profesi ini sudah menghadapi ancaman sebegitu banyaknya, ditambah lagi dengan independensinya ini yang tidak terjaga, ya harus dibangun. Barangkali seperti itu saja sih. Ya. Sederhana saja sebenarnya saya berpikirnya seperti itu. Aku mau akan tanya siapa saja di koalisi Sumsel Berdaulat itu dan apa yang akan dilakukan. Tapi sebelum itu kita mau menyapa, ini ada satu narasumber lain juga ya, sudah hadir via Zoom dengan Selamat sore Mas Yudi, Tribuners, selamat sore teman-teman. Ya. Bang John, Bang Nasir. Ya, sorry. Mohon maaf baru bergabung. Ya, terima kasih. Ya, Tribuners sudah hadir Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Palembang, Bang Fajar Wiko. Apa kabarnya ini? Baik Mas Yudi, teman-teman Tribuners, mudah-mudahan sehat selalu yang nonton podcast ini, kawan-kawan organisasi pers lain, juga teman-teman itu koalisi Sumsel Berdaulat sepertinya itu sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan terima kasih atas kesempatan wawancara hari ini. Ya, saya mau langsung ini ke Bang Wiko ya. Menjelang hari kemerdekaan, peringatan ya kemerdekaan pers dunia atau WPFD ya. Sebagai Ketua AJI Palembang, apa yang Bang Wiko lihat nih? Atau ada yang bisa mau disampaikan dulu? Oke, terima kasih Mas Yudi, Tribuners, dan semua yang nonton wawancara ini, bahwa betul di 3 Mei kita jurnalis, pers, semua satu sedunia memperingati World Press Freedom Day atau Hari Kemerdekaan Pers Sedunia, yang memang menjadi semangat perjuangan kita, apalagi di negara kita, untuk terus memperjuangkan kebebasan pers ini untuk demokrasi. Sebagaimana tadi yang saya sempat kutip sedikit dari Bang John dan Bang Nasir tadi, memang dalam beberapa waktu ke belakang sorotan terhadap kebebasan pers dan demokrasi ini memang cukup intens, seperti ya ada teror terhadap jurnalis, ada juga bahkan beberapa kasus kriminal sampai menghilangkan nyawa jurnalis, yang memang butuh perhatian serius dari kita semua, butuh tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah, sebab pers ini sebagai pilar keempat demokrasi yang tentunya membangun bangsa dan negara ini tidak lepas dari karya kiprah kita di dunia pers tanah air. Dalam momentum Hari Pers Sedunia ini, kita dari AJI Kota Palembang tentu berharap ada progres signifikan yang walaupun sebetulnya tidak begitu banyak terlihat. Kalau berkaca dari indeks kemerdekaan pers di 2023 yang hasil surveinya dilakukan pada 2024, tentu indeks kemerdekaan pers Sumsel itu berada di peringkat 30-an se-Indonesia. Nah, di 2024 yang disurvei 2025 kemarin itu ada peningkatan di peringkat 18 dengan nilai yang tadi saya bilang tidak begitu berubah. Ada beberapa ancaman sebetulnya untuk di Sumsel secara khusus dibanding pers secara umum di Indonesia. Ada 3 indikator atau 3 variabel yang dipakai, yaitu iklim politik, iklim hukum, dan iklim ekonomi. Iklim politik, intervensi pemerintah atau tokoh-tokoh politik tidak begitu signifikan terjadi di Sumsel, kecuali
pada saat pilkada atau pilpres yang memang semuanya merasakan, semua pers di wilayah manapun di Indonesia merasakan. Apalagi kita kemarin pilkada serentak. Kemudian untuk faktor hukum di Sumsel ini sedikit lebih beruntung karena sangat minim dari catatan lagi, termasuk laporan-laporan yang masuk mengenai kekerasan terhadap jurnalis. Yang cukup banyak atau cukup signifikan adalah variabel ekonomi atau faktor ekonomi yang betul-betul mempengaruhi bagaimana pers di Sumatera Selatan ini bisa bekerja maksimal. Misalnya dari pemasukan yang sudah berkurang, dari efisiensi, tambah lagi dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga ini sedikit banyak akan sudah mulai berpengaruh nih terhadap kita teman-teman media. Dan akhirnya jurnalis juga. Imbasnya apa ke jurnalis? Karena kami melihat AJI sebagai organisasi jurnalis, ya teman-teman harus lebih kreatif lagi, lebih kreatif, dan kadang-kadang juga diminta untuk melakukan iklan dan sebagainya yang memang bukan bagian dari kerja-kerja jurnalistik. Namun hal itu harus dijalani dalam kondisi saat ini, mau tidak mau, karena tadi efisiensi, permasalahan ekonomi bangsa dan negara ini kemudian berimbas juga ke kita di daerah, khususnya di Sumsel. Nah, kalau berbicara secara luas nih, Mas Yudi, Tribuners dan teman-teman dari koalisi Sumsel Berdaulat, Bang Nasir, Bang John Heri, pekan ini secara kebetulan menyambut Hari Kebebasan Pers Sedunia, secara kebetulan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, misalnya Google Initiative dan lainnya, mitra-mitra kita. Kita baru merilis riset tentang potret jurnalis Indonesia di 2025. Jadi dengan substansi permasalahan adalah di tengah disrupsi digital dan ketimpangan struktural. Jadi tidak terlepas juga dari permasalahan-permasalahan tadi yang kita bahas dalam pengukuran indeks kemerdekaan pers. Jadi saya jabarkan sedikit mengenai hasil riset kemarin, bahwa selama 2 dekade ternyata Mas Yudi, Indonesia belum memiliki data demografi jurnalis yang utuh dan komprehensif. Jadi kita tidak tahu berapa jumlah wartawan, media apa segala macam yang terkait dengan kerja-kerja jurnalistik, ternyata belum kita maksimal punya datanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan mendasar siapa jurnalis Indonesia hari ini dan bagaimana kondisi kerja jurnalis hari ini, maka dari itu riset ini dilakukan. Jadi AJI Indonesia dalam riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada sekitar 2.000 total tuh 2.000-an jurnalis yang tersertifikasi Dewan Pers dari 37 provinsi itu kita libatkan dalam riset ini. Jadi tidak hanya riset, tidak hanya visioner, kita juga libatkan juga mitra-mitra kita dalam FGD yang berkaitan dengan riset ini di 3 kawasan di Indonesia. Jadi ada dinamika yang tidak tertangkap dalam visioner, kita bedah di FGD. Nah, jadi secara ringkas metodologi kuantitatif dan kualitatif itu kemudian ditarik dalam 2 klaster. Pertama adalah mengenai demografi dan kondisi kerja yang hari ini seperti apa, lalu klaster budaya kerja dan digital dan kekerasan. Saya lebih lanjut untuk klaster demografi dan kondisi kerja, teman-teman, yang perlu diketahui bahwa ternyata saat ini, hari ini 76% jurnalis atau wartawan itu adalah laki-laki, hanya 23% perempuan, yang sehingga menunjukkan bahwa ada ketimpangan gender dalam profesi ini. Jadi dominasi pria ada dalam profesi jurnalis, dan dengan rata-rata usia 36 tahun, mayoritas pendidikan S1, artinya regenerasi untuk menjadi jurnalis ini cukup lambat terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dan setengah dari kondisi kerja, dalam bicara kondisi kerja, setengah dari mereka itu seiring maraknya keterbukaan informasi dan sebagainya ini, kemudian akses yang diberikan pemerintah, jadi sebagian besar dari mereka itu bekerja di media daring atau media online, yang ini merupakan gambaran nyata digitalisasi yang terjadi. Jadi sudah jarang teman-teman itu yang sudah bekerja di media konvensional atau media cetak dan sebagainya, lebih banyak
ke dalam jaringan atau media online. Tantangan utamanya ini poin dari demografi dan kondisi kerja. Dengan penjabaran segitu, maka akan dihadapkan dengan tantangan kesejahteraan ternyata. Jadi justru semakin banyaknya media daring atau media online yang bertumbuh kembang, ternyata kesejahteraan itu menjadi permasalahan. Itu berkelindan dengan apa yang tadi riset internal AJI Kota Palembang terhadap permasalahan di Sumsel. Jadi masalah kesejahteraan atau faktor ekonomi atau variabel ekonomi memang cukup signifikan memberikan pengaruh. Lalu setelah demografi dan kondisi kerja, AJI Indonesia bersama Mitra juga meriset klaster kedua tentang budaya kerja digital dan kekerasan. Kalau budaya kerja secara umum, tadi kenapa salah satunya juga di Sumsel cukup sedikit kasus-kasus kekerasan, karena jurnalis kita masih sangat menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Kita masih berpegang teguh dengan kode etik jurnalistik, sehingga implementasi di lapangan itu cukup sedikit bersinggungan dengan secara fisik faktor yang lain-lain, kecuali ya tadi yang quote-to-quote Mas Yudi dan Tribun harus perlu ketahui, ada banyak juga yang tidak bisa kita pungkiri untuk menunggangi profesi ini, yang mengaku seolah-olah jadi wartawan, namun kadang-kadang tidak muncul pemberitaan, tidak juga atau melakukan upaya kegiatan-kegiatan lain yang memang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Itu kemudian selain budaya kerja yang memang menjunjung tinggi, tetap menjunjung tinggi kode etik, rupanya kompetensi digital kita ini perlahan-lahan sudah mulai meningkat, karena ya mau tidak mau kita harus adaptif. Jurnalis tadi walaupun usia kita rata-rata di 36 tahun, tapi mau tak mau kita harus beradaptasi. Kita harus mampu atau paling tidak tahu bagaimana media sosial sekarang bekerja. Bagaimana kemudian pola-pola algoritma yang memang meningkatkan traffic, kemudian bagaimana secara digital kita melakukan digital marketing, pemasaran digital, baik itu pemberitaan, kemudian iklan segala macam, rata-rata itu sudah mulai adaptif dan diketahui oleh kawan-kawan jurnalis sekarang berdasarkan hasil riset tersebut. Namun secara nasional, sekali lagi perlu saya garis bawahi, secara nasional walaupun di Sumsel tidak signifikan, namun secara nasional 75% dari responden yang diikutkan dalam survei ini atau riset ini mengaku pernah mengalami kekerasan, baik itu fisik dan digital. Jadi kekerasan yang paling umum dialami adalah pengawasan, intimidasi, dan penyebaran fitnah. Seiring maraknya informasi teknologi, meningkatnya traffic komunikasi kita di ranah digital, maka ancaman terhadap tadi seperti hacking, doxing dan sebagainya, termasuk intimidatif, teror, itu muncul di dalam lingkup digital. Nah, ini ternyata kalau lebih dalam riset itu diteliti lebih dalam dari hasil riset tersebut, ternyata memberikan permasalahan baru berupa kesehatan mental dan psikologis jurnalis. Jadi kalau zaman dulu itu hanya kekerasan fisik, mental dan fisik tidak begitu signifikan dirasakan. Namun hari ini kira-kira tanda kutip dengan banyaknya ancaman atau teror secara digital, ternyata tingkat stres, depresi jurnalis juga meningkat. Ya. Itu faktanya Mas Yudi. Dan teman-teman yang perlu saya rasa ke depan menjadi catatan untuk kita juga di Sumsel. Walaupun memang tadi ada klaster-klasternya juga, seperti misal di kota besar, level provinsi, level kabupaten dengan kategori berbeda, permasalahan berbeda, tapi secara umum bisa ditarik hasil riset, kesimpulan dan rekomendasi ini tentu beberapa poin yang memang harus menjadi catatan kita. Misalnya
Satu, penguatan kompetensi digital dan keamanan, misalnya digital security, bagaimana kita tidak kena hack, tidak mampu mengamankan aset digital pribadi kita, kira-kira seperti itu. Kemudian dorongan bagi pemangku kebijakan seperti yang saya dengar kawan-kawan dari koalisi Sumsel Berdaulat juga akan lakukan hal tersebut. Bagaimana kemudian sinergitas antara mungkin Forkopimda, pimpinan, media massa, aparat penegak hukum tetap menjaga bagaimana demokrasi dalam tanda kutip kebebasan pers dan masyarakat sipil di Sumsel ini untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya itu tetap terjaga. Nah, regulasi ketenaga kerjaan pada akhirnya juga akan sangat menentukan, Mas Yudi. Regulasi ketenaga kerjaan ini kan hanya mencakup atau meliputi kawan-kawan jurnalis. Ada kawan-kawan yang memang bernaung di organisasi media yang kami para jurnalis ini bekerja di media massa. Nah, media massa yang tergabung di organisasi media itu juga setidaknya mulai memikirkan bagaimana nasib para jurnalisnya ke depan dengan regulasi-regulasi ketenagakerjaan yang memang paling tidak menguntungkan atau sama-sama menguntungkan perusahaan. Fair, ada fairness antara perusahaan dan jurnalis, apa yang didapatkan jurnalis. Nah, kemudian pada akhirnya kesimpulan dari riset ini, Mas Yudi dan teman-teman tentu butuh riset lanjutan yang mungkin juga nanti akan kami follow up di tingkat daerah, termasuk di Sumsel, Aji Kota Palembang mungkin nanti akan melakukan riset lanjutan longitudinal berkala agar ekosistem ini bisa terus dimonitor. Ya mudah-mudahan tadi dengan dukungan tadi organisasi media dan tentunya organisasi-organisasi jurnalis lain termasuk nantinya ke depan koalisi Sumsel Berdaulat. Saya kira cukup panjang penjabaran saya. Cukup panjang dan lengkap ini. Mudah-mudahan Tribuners juga tidak bosan dengarnya, tapi prinsipnya itu yang sedang kita hadapi sekarang para jurnalis media massa di tengah disrupsi ketidakpercayaan masyarakat. Ternyata kita di internal juga perlu pembenahan maksimal. Itu Mas Yudi, sementara Mas Yudi. Ya, oke. Terima kasih Bang Wiko. Tadi ada gambaran yang cukup komprehensif ya. Kondisi di Sumsel, indeks kemerdekaan pers cukup tinggi, cukup yang baik ya. Semoga. Tapi koalisi Sumsel Berdaulat ini tentu ada yang mau diupayakan gitu kan. Kalau catatan dari Aji itu kekerasan terjadi nih secara umum di nasional ya. Di Sumsel tidak begitu ya. Atau setidaknya berapa tahun terakhir tidak ada yang menonjol. Saya mau tanya ini tadi, sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh koalisi Sumsel Berdaulat? Karena ini isinya tokoh-tokoh pers ya. Apa yang akan dilakukan? Jadi begini Pak Yudi, sebelumnya saya sampaikan dulu di dalam koalisi Sumsel Berdaulat ini terdiri dari ketua-ketua organisasi pers, Pemilik media. Bisa disebut? ya ada ketua AJI, ada ketua SMSI, ada ketua AMSI, ada ketua PWI. JMSI, ketua PWI, kemudian juga melibatkan praktisi PES, tokoh-tokoh PES, kawan-kawan yang sudah sangat berpengalaman dari bidang PES. Ini bergabung di koalisi ini. Ya, apa yang akan kita lakukan? Yang jelas, koalisi ini akan menjaga kebebasan pers yang ada di Sumsel. Itu yang penting. Bagaimana kita, ya namanya Sumatera Selatan, kabupaten kota, itu yang kawan-kawan ketua organisasi tadi mempunyai anggota, itu kita jaga. Dan apa yang disampaikan Pak Wiko tadi, kompetensi yang paling penting kalau menurut saya. Bagaimana kita memberikan kawan-kawan itu bahwa benar berkompetensi terhadap dunia pers. Ya, kalau uji kompetensi wartawan, bagaimana kawan-kawan tahu dengan kode etik, bagaimana kawan-kawan melaksanakan wawancara yang baik dan benar, menulis berita yang baik dan benar, sehingga apa yang kita lakukan di relnya jurnalistik itu menjamin kita untuk kebebasan pers. Karena menurut saya kebebasan pers itu bukan kebebasan hakiki bebas sebebas-bebasnya.
Kalau pers itu jelas ada aturan, ada relnya, ada kode etiknya, ada undang-undangnya yang harus kita patuhi. Nah, di luar itu Pak Yudi, ya sering terjadi mengaku wartawan, tapi kalau kita lihat data-datanya ternyata dia bukan wartawan, kan itu. Dia apa namanya? Dia LSM tapi mengaku wartawan. Karena LSM-nya tidak bisa masuk, dia pakai wartawan yang masuk. Pada saat wartawannya masuk, dia buat laporan lewat LSM. Nah, ini yang sering terjadi, kekerasan terhadap kawan-kawan itu. Jadi kalau secara fisik, menurut saya belum mendengar ada kawan-kawan yang benar-benar wartawan yang mendapat kekerasan secara fisik. Tapi apa yang disampaikan Pak Wiko tadi benar, yang secara mental diancam itu biasa di Sumsel kayak gitu memang. Tapi memang di dunia era globalisasi ini memang ancaman itu sudah beda, lewat digital ancaman. Ini memang benar-benar saya akui memang sangat membuat kawan-kawan stres dengan ancaman digital ini. Nah, inilah guna koalisi ini kami bergabung bersatu, pengurus-pengurus organisasi bersatu untuk menjaga ini, menjaga organisasinya masing-masing, jangan sampai kita terkena kekerasan terhadap pers tadi. Itu Pak. Ya. Ada yang bisa ditambahkan Kak Nasir? Apa bedanya dengan organisasi pers yang sudah ada? Ya, artinya kan memang yang dibangun ini, kalau kita lihat tadi dari hasil survei Aji tadi juga bahwa memang kita harus mengakui ya kondisi itu dan memang ada perbaikan secara internal ya. Nah, dan kita lihat secara umum organisasi yang berhubungan dengan pers itu kan ada dua. Pertama, organisasi wartawan jurnalis dan pemilik medianya. Artinya kan memang walaupun diatur juga bahwa pemilik media pun juga tidak bisa intervensi kepada jurnalis. Nah, tapi pemilik media juga punya tanggung jawab, tadi ada hubungan ketenaga kerjaan. Bagaimana sih sebenarnya pemilik media itu mempekerjakan jurnalis, apakah memang sudah penghasilannya sesuai dengan UMR, apakah memang sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan memang kalau kita perhatikan memang kerja jurnalis juga adalah pekerjaan kolektif, bukan pekerjaan wartawan saja. Di sana ada jajaran dari bawah wartawan, redaktur, pemimpin redaksi, termasuk juga bagaimana pemilik media menjamin kesejahteraan wartawan, itu kan berpengaruh juga. Artinya kan memang ketika ini bergabung, jurnalis, pemilik media, masyarakat sipil, tentunya kan ada harapan-harapan yang bisa kita berikan yang memang sebenarnya itu sudah dilakukan masing-masing organisasi. Mereka sudah punya tupoksi masing-masing, sudah punya anggaran dasar yang sudah jelas, tetapi barangkali ada hal-hal yang memang ketika mereka hanya berjuang sendiri-sendiri, hasilnya memang bisa maksimal, tetapi barangkali ketika bersama-sama itu hasilnya bisa maksimal, juga mungkin ada manfaat lain dan juga mungkin barangkali ada pandangan-pandangan lain ketika kita bersatu. Ya. Dan itu kan sebenarnya kan memang kebebasan pers itu tidak mesti dituntut, memang harus diberikan. Itu kira-kira seperti itu. Nah, barangkali makanya tadi disampaikan juga oleh ini teman tadi bahwa kita juga nanti akan menjalin sinergi ya, bersinergi, berkolaborasi dengan Forkompinda. Bagaimanapun memang semua itu adalah mitra. Tetapi juga pers juga punya tanggung jawab untuk melakukan kontrol sosial. Artinya kan walaupun kita bermitra, kontrol sosial tetap jalan. Bukan berarti ketika bermitra ya sebebasnya. Tetapi kita juga harus diberikan jaminan bahwa ya kita bisa menjalankan profesinya itu dengan tidak ada ancaman, tetap independen, dan juga ketika dia balik ke kantor dan dia pulang ke rumah sudah sejahtera hidupnya. Itu kan ideal. Sebenarnya ideal itu sesuatu yang selama ini kita mungkin hanya dalam mimpi ya. Karena kita kan sudah mengalami dari dulu ya. Memang kondisi kita pelajari di bangku kuliah, di kampus-kampus itu kan kalau kita bicara tentang pers itu memang kondisi ideal nih, tapi kondisi realnya ya kita tidak usah disebutkan lagi seperti apa kehidupan pers itu. Kita kira seperti itu. Jadi di hasil survei tadi disebutkan 70 sekian persen itu mengalami kekerasan, meskipun ternyata agak beda mungkin eranya ya. Kekerasannya bukan hanya fisik, tetapi juga digital. Iya, meskipun tadi disebut juga survei katanya 70% wartawan itu
laki-laki. Nah, laki-laki saja mengalami kekerasan, tapi kalau nanti seperti di dalam dunia pendidikan, yang dominan itu kan wanita. Kalau guru itu sama kesehatan rata-rata lebih banyak wanita. Bagaimana sebenarnya kita juga harus menjaga nih gendernya juga, wartawan ketika melaksanakan tugas sebenarnya juga banyak hal juga yang harus dilindungi dari wartawan yang wanita, kira-kira seperti itu. Apa yang bisa dilakukan koalisi ya, saat ada wartawan yang mengalami kekerasan? Sebut saja misalnya kita di Sumsel ini digital, ya, apakah itu ancaman, apakah teror, apakah dibanjiri akun media sosialnya gitu. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh koalisi? Ya minimal sebenarnya kita juga kan ketika ada masalah, kita cari dulu sumber masalahnya seperti apa. Apakah memang masalahnya di wartawannya, apakah masalahnya di medianya, atau memang masalahnya memang di sumber pemberitaannya. Artinya kalaupun memang masalahnya di wartawannya, ya kita harus benahi. Walaupun tadi disebutkan wartawan itu memang sewajarnya memang memiliki kompetensi. Dewan Pers juga sudah melaksanakan UKW, uji kompetensi wartawan. Artinya barangkali yang dilakukan itu bisa dilakukan oleh organisasi masing-masing, apakah organisasi wartawan atau organisasi pemilik media. Tapi ketika kita bersatu, maka barangkali hal-hal yang dilakukan, diperjuangkan oleh masing-masing organisasi itu akan bisa dilakukan bersama-sama. Barangkali kan kalau kita berjuang itu ada celah-celahnya, barangkali bisa membuat perjuangan itu agak sedikit berkurang. Dengan bersama-sama barangkali ditutupi oleh masing-masing organisasi itu. Karena seperti itu. Kata kuncinya nih, organisasi dan wartawan itu bersatu ya. Iya. Profesi maupun perusahaan pers. Iya, perusahaan pers. Kak John mungkin bisa bercerita lagi ya, apakah ada kondisi terakhir misalnya ancaman. Tadi kan disebutkan ya, ternyata bukan cuma ancaman terhadap kekerasan ya, fisik maupun digital, ternyata ada ancamannya ekonomi. Iya. Apakah itu begitu terasanya di Sumsel ini? Ya, kalau apa yang disampaikan Wiku tadi memang itu sangat dirasakan, apalagi ditambah dengan efisiensi. Itu sangat kita rasakan. Belanja iklan berkurang. Ya, pendapatan berkurang, sementara wartawan harus kita gaji, kayak gitu kan. Jadi, ya walaupun itu kita kan pejuang Pak Yudi. Kawan-kawan wartawan juga pejuang. Jadi kita bagaimana tetap melaksanakan aktivitas kita, walaupun kita diserang lewat yang ekonomi, segala macam. Tetap kita berjuang. Tapi menurut saya yang lebih sekarang, yang lebih sangat miris saya sekarang melihatnya itu seperti kejadian pimpinan Jack TV. Ya, baru-baru ini. Baru-baru ini, ya, baru sekali ya. Ia langsung ditersangkakan dan langsung ditahan. Itu kita bukan melihat persoalannya maksud saya Pak Yudi, tapi kita dunia pers ini ada aturan, kan begitu. Kita ada kode etik. Kalau memang dia melanggar kode etik itu ada Dewan Pers. Nah, harusnya kejaksaan itu ke Dewan Pers dulu. Direkomendasi Dewan Pers barulah silakan kan kayak gitu. Ini kemarin Ibu Ketua Dewan Pers mendatangi kejaksaan kan artinya tidak ada koordinasi gitu. Nah, inilah yang merobek-robek kebebasan pers kalau menurut saya. Dan ini bisa dilakukan oleh instansi lain. Oleh kejaksaan, akibat kejaksaan terhadap seorang jurnalis, ya saya tidak melihat benar atau salahnya itu ya, tapi yang saya lihat bagaimana proses seorang jurnalis yang kita juga sudah ada MOU terhadap Kapolri, MOU terhadap Kejaksaan Agung, kan begitu Pak. Nah ini yang menurut saya di hari kebebasan pers 3 Mei itu internasional. Ya sebenarnya saya juga diundang itu di Brussels di acara itu. Sangat miris saya melihat ini karena kok kejaksaan itu langsung kayak gitu. Seharusnya dia koordinasi dulu. Oke, di kode etik misalkan ini menyudutkan. Iya, menyudutkan. Tendensius.
Itu tendensius. Nah, tendensius itu harus dilihat dulu beritanya kayak mana. Ya kita di luar kerjasama itu ya, yang diungkap oleh kejaksaan. Tapi ketika ini proses berita, ini harus ke Dewan Pers. Produk pers ya. Karena ini produk pers, produk jurnalis kan itu. Ini harus dipahami oleh Kejaksaan Agung. Karena dengan Kejaksaan Agung berani kayak gitu ya, mungkin besok polisi berani menangkap kita secara langsung kan itu. Itu yang kami dari koalisi ini sangat menyayangkan tindakan dari Kejaksaan Agung. Dan inilah proses koalisi Sumsel Berdaulat ini. Mulai dari sinilah kita akan bergerak untuk menjaga bagaimana kawan-kawan tetap melaksanakan proses jurnalistik itu di relnya, yakni melakukan tetap di dalam kode etik jurnalistik. Itu apa yang disampaikan Pak Nasir tadi, pers itu berpihak. Ya, kalau pers itu berpihak berarti berpihak pada kebenaran kan begitu. Nah, terakhir berpihak kepada hati nurani. Itu aja kira-kira Pak Yudi. Jadi ternyata pers memang harus melihat ke dalam ya, melakukan introspeksi lah ya. Introspeksi. Tetapi ada masalah di para stakeholder juga. Ternyata tidak melakukan penyelesaian sesuai dengan undang-undang. Undang-undang. Nah, itu gimana itu nanti upaya koalisi ini untuk makanya menyadarkan ya. Kita kan bergeraknya bukan ketika ada masalah saja, ketika belum ada masalah pun ya kita membangun itu, membangun hubungan, membangun komunikasi, membangun sinergi, sehingga barangkali ketika itu terjadi di Kejaksaan Agung, nah kita minimalisasi bagaimana itu tidak juga terjadi di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Negeri, apalagi kalau sudah merembet jadi kepolisian itu kan. Kalau kita kan di yang paling dekat itu kan lingkup kita kan. Kalau di provinsi ada Kapolda, kalau di kabupaten kota ada Kapolres, kira-kira Kapolres Tabes, sehingga akhirnya memang ya semuanya kita cari jalan, kita cari solusi, kita juga membangun kompetensi, sehingga ya akhirnya muara itu kan adalah produk jurnalistiknya, sehingga dengan wartawannya, karena pemilik medianya juga sudah memikirkan nasib wartawannya tadi sudah sejahtera, gitu kan, kemudian juga produknya juga memang terjaga, selalu ada konfirmasi, selalu ada verifikasi, gitu kan, selalu memberikan laporan yang komprehensif, misalnya kan, sehingga memang juga produk jurnalis itu bukan hanya memberikan informasi, tapi juga menjadi konten sosial. Ya harapan itu kan juga akan dirasakan oleh kita semua, bukan hanya oleh wartawan. Jadi kalaupun produk jurnalistik itu bernilai, yang merasakan itu bukan para jurnalis, bukan hanya, tapi masyarakat, bangsa dan negara. Nah, ketika jurnalis itu juga mengalami perlakuan, ya kita juga harus sama-sama merasakan itu dan membangun itu supaya tidak terulang lagi. Kira-kira seperti itu. Ya. Di konteks Sumatera Selatan ini, kalau boleh disebut misalnya para pihak yang perlu atau dikomunikasikan oleh koalisi untuk memahami ya paling tidak pengambil kebijakan ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu kan, dan juga mungkin stakeholder lainnya yang memang bisa kita ajak bersama-sama mengingatkan, membangun, kemudian juga bagaimana menjaga marwah jurnalis, ya kan, media, sehingga memang ketika wartawan itu melaksanakan profesinya, dia merasa aman, dan ketika dia menghasilkan produk jurnalistik itu bermanfaat kan, bukan hanya sekedar sebagai bahan informasi, tapi juga ada kontrol sosialnya. Walaupun nanti tadi dijelaskan oleh Pak John tadi, terkadang di lapangan itu ada wartawan, ada LSM, intinya kita bingung terkadang kan, sehingga ini sosoknya yang mana nih, yang LSM-nya atau yang wartawan. Nah, kita bangun itu kira-kira wartawan yang memang wartawan, kira-kira seperti itu. Ya. Apa rencana ke depan koalisi Sumsel Berdaulat ini? Pak Jan kira-kira. Saya kira begini, kita punya program-program. Ya, apa yang saya bahas tadi, bagaimana kita menjalin hubungan dengan stakeholder tadi. Bagaimana kita punya membuat program sehingga kawan-kawan pengambil keputusan itu mengerti bahwa ini
tugas wartawan. Wartawan enak cari berita, enak membuat berita, enak menerbitkan berita. Si narasumber juga enak diwawancarai. Gitu. Jadi tidak akan terjadi apa itu namanya? Konflik lah gitu. Jadi ini program-program mungkin program pendidikan ini akan kita lakukan dan kemudian program sosialisasi lah ya, sosialisasi. Bagaimana kawan-kawan jurnalis proses untuk wawancara, jangan sampai saya pernah punya pengalaman Pak Yudi. Ada teman saya sudah meninggal ya. Setiap wawancara itu dia gebrak meja. Saya bilang gini, polisi kalah sama kamu. Wartawan itu tidak boleh. Dia ikut saya. Saya kasih supaya dia tahu bagaimana sih seorang jurnalis untuk wawancara, untuk membuka sesuatu itu ada teori. Tidak perlu menggebrak meja. Trik, kan? Ada trik. Kan itu. Nah jadi selama setahun dia ikut saya, dia berubah. Ternyata pekerjaan itu salah. Dia mengakui bahwa dengan emosional dia mempertanyakan bahwa Bapak korupsi, itu salah. Dan dia mengakui setelah ikut saya selama 1 tahun bahwa dia salah. Nah, kan artinya manusia ini bisa kita rubah Pak Yudi. Kan gitu. Jadi ketika kita ketemu kawan-kawan wartawan yang punya sikap yang kurang bagus, bagaimana kita memberikan masukan, bagaimana kita memberikan pendidikan, artinya mereka mau berubah. Nah, dengan inilah saya berpikir kebutuhan kawan-kawan ini bisa kita berikan lewat koalisi ini, Pak. Karena koalisi ini bermacam-macam. Ya. Di sini ada organisasi wartawan, ada organisasi perusahaan pers, ada apalagi itu? Organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil. Artinya semua ilmu bisa masuk di sini. Ah, ini maksud saya kelebihan dari koalisi Sumsel Berdaulat dengan organisasi media pers ya, atau media itu ya. Jadi itu yang agak menonjol. Karena apa? Karena kami juga tidak akan mau ketika standarnya sama. Saya ketua SMSI, kok sama standarnya? Anda akan mau saya ditegur nanti dari pusat. Tapi ketika ini lebih, orang pusat akan mencontoh kita, wah bagaimana nih kalau Jakarta buat kayak di Sumsel. Kita berharap apa yang kita lakukan di Sumsel ini akan menjadi percontohan di Indonesia. Itu kira-kira Pak. Ya, lintas wartawan, lintas organisasi, dengan lintas masyarakat sipil. Masyarakat sipil. Sehingga memang tidak ada sekat-sekat lagi. Bersama-sama. Idealnya. Iya, iya. Menurut teman-teman, apakah para stakeholder ya, apakah itu pemerintah atau politisi, pelaku usaha itu di Sumsel sudah memahami sehingga tadi datanya indeks membaik, lalu kekerasan juga tidak seperti di daerah yang lain ya. Itu faktor mereka paham, para politisi, penguasa ya, pemerintah ini, atau faktor lebih ke budaya di Sumatera Selatan ini? Barangkali faktornya, walaupun belum ada penelitian ya, paling tidak memang ada banyak faktor, mungkin faktor budaya wartawannya juga, budaya politisinya juga, itu kan juga dibangun oleh kultur daerah masing-masing. Artinya di Sumatera Selatan, di Lampung, itu mungkin berbeda. Nah, tapi paling tidak karakteristik ini yang harus kita bangun, dan kalau memang itu baik, harus kita pelihara. Tapi kalau memang mungkin itu kurang baik, itu yang harus kita bicarakan bersama-sama. Maka tadi kita ajak gitu. Ya, yudikatifnya kita ajak, eksekutifnya kita ajak, ya kalau legislatif juga kita ajak, sehingga mereka bisa memahami, walaupun barangkali selama ini sudah paham mereka itu. Mereka sudah ikut pilkada, ya, mereka sudah ikut pileg, dan mereka mengalami tadi yang katanya kekerasan yang ketika pilkada, ketika pilpres, ketika pileg, kan artinya konflik-konflik kepentingan ketika mereka kan melakukan aktivitas masing-masing, itu sudah mereka rasakan dan alami, dan wartawan juga sudah mengalami itu. Tapi paling tidak dari data tadi tidak ada yang menonjol, tidak ada sampai yang meninggal, tidak sampai yang terluka. Itu kan berarti kan memberikan gambaran bahwa kondisi kita itu cukup baik-baik saja, walaupun barangkali di bawah ada yang mungkin barangkali tidak terlihat, tapi dirasakan oleh wartawannya. Kan banyak juga ancaman itu. Kalau kita sekarang kalau dalam media daring ini kan,
Kalau dulu mungkin tidak ada yang katanya apa, suruh beritanya ditarik gitu kan, kalau dicetak gitu kan, paling-paling diralat gitu kan. Nah, kalau sekarang kan bisa minta 404. Itu kan juga termasuk hal yang mungkin barangkali ya harus kita jadikan apa, renungan juga. Seperti apa sih sebenarnya kondisi ini harus kita sikapi. Baik itu oleh wartawannya juga oleh pemilik media. Kalau sudah bertemu sama-sama kan bisa dicarikan solusinya kan, solusi yang baik untuk semua. Kan jangan hanya menguntungkan satu pihak 404 itu, tapi juga barangkali kalau memang untuk kepentingan bersama mengapa tidak kira-kira kan, boleh saja kan itu, kira seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya solusi, Iya. atau solusi pertama, Solusi pertama. hapus berita gitu ya. Hapus berita. Seperti tip X, jangan tip X. Walaupun sebenarnya memang kalau dalam teori komunikasi juga, walaupun dihapus itu akan tetap membekas. Betul. Kalau Apa yang sudah dilepas. Iya, kulit sudah terluka itu pasti ada bekas lukanya, walaupun kita operasi plastik akan berubah sudah. Ya. Artinya solusinya jangan hapus berita. Iya, ketika kita diberitakan negatif, kemudian diralat, kemudian juga ada informasi yang selanjutnya, tentu juga tidak akan sama seperti semula. Makanya memang yang harus kita pertimbangkan ketika kita menyiarkan berita itu yang harus kita pertimbangkan, kira akan seperti apakah dampak atau feedback dari informasi yang kita siarkan. Iya. Itu barangkali juga bagian dari yang dilakukan oleh ini ya, koalisi Sumsel Berdaulat ini. Berarti untuk pembaca atau mereka yang diberitakan juga perlu pengetahuan. Bagaimana kalau solusinya bukan hapus berita, hapus solusinya. Karena walaupun dihapus ya masih, ketika dihapus 404 ya orang tidak bisa membacanya lagi, tapi kan sudah di memorinya kan sudah terekam. Nah itu. Iya. Apa dari Kak John, Kak Nasir, apa solusinya selain permintaan hapus berita itu? Ya kita berikan pemahaman kepada masyarakat saja bahwa jadi bukan hanya kepada masyarakat, barangkali yang penting itu adalah kepala jurnalis. Yang utama itu kan jurnalis ketika dia memproduksi berita itu. Artinya kan memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada konfirmasi, ada verifikasi, balancing gitu kan. Untuk kebenaran, bukan untuk kepentingan pribadi. Terkadang susah juga kalau kita mengetik berita sudah ada targetnya nih. Oh, targetnya ini gitu kan. Karena bagaimanapun memang ya tadi saya sebutkan di awal, kerja jurnalis itu bukan kerja pribadi tapi kerja kolektif. Tidak mungkin wartawan itu bisa menerbitkan langsung beritanya tanpa diketahui oleh satu, tanpa kemudian disetujui oleh pimpinan redaksi. Artinya kan semuanya itu kan satu bagian yang utuh. Kalau memang kemudian wartawan itu bisa langsung menyiarkan, berarti kan ada sistemnya yang tidak jalan, ada SOP-nya yang berarti tidak jalan itu kan. Kan tidak mungkin wartawan langsung bikin berita, langsung disiarkan. Kan ada prosesnya. Yang menjadi penting dalam ketika menjalankan profesi ini adalah ya kode etik tadi. SOP yang paling ditanya dalam aktivitas profesional itu apakah sesuai atau tidak dengan SOP. Kalau memang tidak sesuai dengan SOP, dihapus pun ya tidak menjadi masalah memang. Jadi kita awal itu ya wartawannya. Tapi saya cukup yakin ya, karena teman-teman yang ada di koalisi ini kan banyak juga wartawan senior ya. Artinya pengalaman menyampaikan ke para jurnalis ini mestinya tidak begitu sulit. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana ke para pihak itu? Mereka ingin hapus berita, mereka ingin tidak ingin diberitakan. Saya punya pengalaman. Jadi pada waktu itu saya sedang OTW ke Muara Enim. Jadi wartawan saya di 4 Lawang, kebetulan ada razia, itu pokoknya ditangkap, bahasa Palembang ini sepik, dikasih duit, selesai. Nah diliput oleh wartawan saya, gamblang, foto ada, fakta ada, naik. Karena saya OTW kan saya enggak harus koreksi ini, ada red pill saya kan gitu. Nah, karena menurut red pill saya ini fakta, ini harus naik dong. Naik berita itu, naik 30 menit, saya ditelepon oleh Kapolres, bukan Kasat. Kapolres langsung telepon saya. Telepon bahwa ada kesalahan berita. Saya kan bingung, saya
saya buka dulu. Oh ini gimana Pak? Gimana Pak? Ini. Saya konfirmasi dulu. Saya konfirmasi kantor. Bagaimana? Benar nih. Saya konfirmasi wartawan. Saya siap. Kata wartawan, saya siap jadi saksi. Ini benar ini. Akhirnya Kasat Lantas telepon saya minta tolong. Pak John, kami minta tolong. Minta tolong gimana? Apa tadi? Iya. 404. 404. Minta tolong dihapus. Persoalan lain nanti kita ketemu lah. Loh, saya bilang Pak, ini nggak bisa. Walaupun saya hapus, di Google itu tetap ada. Tetap muncul kalau dipanggil. Saya bilang kayak gitu. Jadi, percuma Bapak kita hapus. Sebaiknya Bapak beri keterangan baru, kita naikkan berita. Kan gitu, klarifikasi lah. Bagi ini begini. Kalau memang anak buah Bapak salah, ya dihukum. Nah, hukuman itulah yang akan dibaca oleh masyarakat. Saya itu. Alhamdulillah pada waktu itu sekitar jam 12 malam, beliau itu ngerti. Dan tolong Pak John ini dinaikkan. Oke, saya naikkan. Gitu. Nah, Jadi berimbang. iya. Jadi begini. Artinya ketika kita beri penjelasan kepada si narasumber yang keberatan tadi dengan hal-hal yang benar maksud saya, ya mereka mengerti. Dan beberapa kali saya seperti itu, tidak pernah saya 404. Nah begini, jadi begini Pak Yudi, yang kita temukan ini ada media, ada Pimret, ada dia Pimret, dia pemilik media, dia Redpel, dia wartawan. Nah, ini agak susah kita. Nah makanya saya selaku ketua SMSI selalu memberikan himbauan kepada kawan-kawan anggota saya di SMSI agar selalu menyaring berita yang dikirim oleh wartawan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang penting. Jadi kalau koalisi ini memang sudah menyatu, ini salah satu yang sangat penting. Bagaimana anggota-anggota kita akan kita berikan pendidikan, akan kita berikan pemahaman bahwa ini yang benar, itu kira-kira. Kemudian saya agak mengulang ke bagaimana tadi apakah itu kultur budaya. Iya. Saya pikir begini, sebelum itu memang Sumsel ini agak tinggi kekerasan. Tapi saya lihat memang budaya. Saya kenal Pak Nasir ya gitu. Saya kenal Pak Yudi. Ini budaya nih. Ketika ada hal-hal sesuatu yang kira-kira akan terjadi kekerasan terhadap seorang jurnalis, itu daerahnya Pak Yudi, saya hubungi Pak Yudi dulu. Dan alhamdulillah budaya Sumsel ini menerima Pak. Sehingga sulit terjadi kekerasan fisik ya. Sulit terjadi kekerasan fisik. Budaya kekerabatan. Nah, itu di Sumsel ya, tapi kita beda mungkin di Maluku mungkin beda. Gitu. Tapi kalau di Sumsel saya lihat kayak gitu. Jadi saya bukan merasa dituakan, bukan. Tapi ketika ada hal-hal tentang pemberitaan, kadang-kadang kawan-kawan menghubungi saya dulu. Bagaimana Pak John kenal nggak dengan media ini, wartawan ini? Kan gitu. Kenal, saya bilang, apa sih masalahnya ini? Ini bisa kita clear. Ya. Nah, jadi persahabatan ini, hubungan budaya ini yang terjadi di Sumsel yang tidak menonjol kekerasan fisik. Tapi memang tetap ada kekerasan fisik itu tetap ada. Seperti kejadian di Banyuasin itu yang anggota ibu yang hajar oleh preman di Banyuasin masih ada, tapi penyelesaiannya itu saya pikir lewat kerabat inilah. Nah ini yang terjadi di Sumsel. Kemudian di pihak kepolisian itu saya pikir sudah sangat paham, sehingga sulit menurut saya ada media yang terkena delik. Ya. Belum ada. Saya beberapa kali ketemu dengan kawan-kawan siber Polda, saya tanya, berapa banyak laporan masuk sekian, Pak? Yang kamu proses hampir tidak ada. Kenapa? Karena diselesaikan. Dan pemahaman itu pemahaman akan proses penyelesaian. Ya. Bagaimana pihak siber memberi pemahaman terhadap narasumber.
kemudian memberi pemahaman terhadap media, sehingga akhirnya narasumber minta hak jawab. Hak jawabnya naik dan selesai. Nah, itu kalau kondisi di Sumsel menurut saya. Dan secara organisasi wartawan juga masing-masing organisasi itu punya dewan etik, dewan kehormatan biasanya. Kalau ada masalahnya, mereka akan menyelesaikan anggotanya. Dan di perusahaan media pun biasanya juga ada aturan perusahaan yang bisa mengikat itu. Artinya kan sebelum itu juga naik di koalisi, barangkali itu sudah selesai di tataran-tataran di bawahnya. Dan kalaupun mungkin tidak selesai, mungkin barangkali mengalirnya ke koalisi. Kan itu artinya kita kan saringannya kan banyak nih. Artinya kan tidak begitu ada masalah, koalisi juga harus turun. Gitu. Ini jadi koalisi ini ingin mempertahankan terlebih baik ya kondisi di kondisi Sumatera itu. Selatan. Oke. Kita mungkin akan menutup dulu, tetapi saya ingin minta sebelum kita akhiri closing ya, untuk apakah ada saran, himbauan kepada baik itu wartawan maupun para pihak. Saya minta ke teman-teman koalisi ya, presidiumnya dulu ya, setelah itu ketua presidium. Silakan Kak Nasir. Jadi artinya sebenarnya yang mengikat kerja wartawan dan jurnalis itu adalah bagaimana dia melaksanakan sesuai dengan SOP, itu kondisi idealnya. Dan ancaman-ancaman yang dihadapi itu juga akan selalu ada dari zaman dulu, zaman sekarang, dan ke depan pun ancaman itu tidak pernah akan pupus, tinggal kita menyiasatinya. Nah, menyiasatinya nanti itu juga dipikirkan oleh jurnalis itu sendiri, dipikirkan oleh perusahaannya, dan juga mungkin barangkali ada dewan pers ini juga ikut menjaga. Artinya memang semuanya itu bukan hanya menjadi pemikiran wartawan, tapi pemikiran semua pihak yang berkepentingan dengan berita. Dan saya sebutkan tadi bahwa yang berkepentingan dengan berita itu bukan hanya jurnalis, tapi semuanya butuh dan mengharapkan adanya informasi-informasi yang tetap disiarkan oleh wartawan. Artinya kan memang wartawan itu sampai kapanpun tetap akan dipikirkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Tinggal persentasenya. Dan kita harus menjaga marwah dan kehormatan wartawan. Saya kira itu. Ketua Presidium Koalisi Sumsel Bersatu. Menurut saya begini, ketika ini kita menghadapi atau memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia, saya menghimbau kepada kawan-kawan jurnalis bahwa kebebasan pers itu tidak sebebas-bebasnya. Bahwa kebebasan pers itu kita masih tetap di rel kita, yaitu Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 tentang pers itu. Kemudian saya berharap juga kepada penentu kebijakan agar mengerti bahwa tugas jurnalis ini dilindungi oleh undang-undang. Itu yang paling penting. Jadi bukan tugas kami ini, tugas seorang jurnalis itu tugas kayak orang yang nggak ada aturan. Kita tetap dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Nah, dengan ini, dengan adanya saling menghargai, saling menghormati, saya pikir kebebasan pers yang ada di Sumsel akan tetap kita pertahankan. Itu saja kira-kira, Pak. Terima kasih. Ya, nah ini terima kasih nih Bang Wiko, masih di tengah kesibukan masih menyempatkan mengikuti diskusi sampai akhir ya. Saya minta ini mungkin ada yang mau ditanggapi atau sekaligus sebagai closing lah untuk diskusi kita kali ini. Silakan Bang Wiko. Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih Tribun, terima kasih Tribuners, juga kawan-kawan koalisi Sumsel Berdaulat. Prinsipnya AJI Kota Palembang akan terus berjuang dalam nafas perjuangan untuk kemerdekaan pers, bagaimana kemudian kesejahteraan jurnalis itu bisa terwujud dalam bingkai demokrasi yang ideal.
dengan hadirnya koalisi Sumsel Berdaulat ini juga kami Haji menaruh harapan besar agar hal-hal itu apa yang kita bisa capai bersama itu bisa terwujud. Semangat kolaborasi menghadapi berbagai permasalahan hari ini dan potensi permasalahan ke depan tentu sangat dibutuhkan. Jadi tidak hanya kita sesama jurnalis dengan terbentuknya koalisi Sumsel Berdaulat, juga ada kolaborasi dengan masyarakat sipil yang nantinya bisa dipahami oleh para stakeholder sehingga kita bisa berjalan seiring berdampingan, bukan hanya dalam tanda kutip kita bisa menjadi mitra kritis, kita bisa menjadi mitra strategis dalam bingkai demokrasi untuk kesejahteraan tadi masyarakat, jurnalis dan semuanya ke depan. Kira-kira itu aja Mas Yudi, closing dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Tribun News, Tribun Sumsel dan Tribuners juga kawan-kawan yang hadir di situ. Mohon maaf belum bisa bergabung secara maksimal. Terima kasih kesempatannya wawancara hari ini. Ya, terima kasih Bang Wiko, terima kasih Kak Janeri, Kak Nasir sudah bergabung dalam diskusi ini. Mudah-mudahan kita masih bisa terus di lain kesempatan untuk kembali kumpul diskusi lagi ya. Ya Tribuners, sampai di sini diskusi kita hari ini. Tetap ikuti berita-berita terkini atau informasi-informasi terbaru dari Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi undur diri. Salam Tribun.